Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Hari ini saya sudah bersama dengan tanaman-tanaman saya yang cantik di sebelah saya ini, yaitu lavender. Nah, buat teman-teman yang mengikuti channel saya dari dulu pasti udah tahu sejarahnya lavender ini, karena sudah pernah saya bahas satu persatu di video yang terdahulu. Silahkan klik link di atas ya untuk mengetahui videonya, atau nanti akan saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, sekarang ini sedang musim dingin atau winter. Nah, kalau winter itu ada satu jenis lavender yang dia malah berbunga teman-teman, yaitu ini yang di sebelah saya, namanya French lavender. Lavender ini menurut saya adalah yang paling bandel. Jadi dalam semua musim dia itu bisa berbunga teman-teman. Jadi ini walaupun musim dingin dia tetap berbunga begini. Dia kayak berbunganya itu nggak putus-putus gitu, kayak nggak ada habis-habisnya. Berbunga lagi gitu. Ini dia udah mulai mekar untungnya yang kecil-kecil ini. Ini tandanya sudah siap untuk dipanen. Kalau kita menunggu sampai dia layu semuanya, coklat-coklat, nanti ketika dikeringkan warnanya tidak akan cantik. Padahal kan kita ingin lavender yang kita keringkan warnanya ungu ya teman-teman, ungu cantik gitu, karena akan kita gunakan sebagai hiasan ya. Jadi inilah saat yang tepat untuk memanen lavender. Ini adalah lavender saya yang berasal dari stek. Jadi saya pernah buat video secara stek lavender, mungkin cuplikannya akan saya tayangkan. Ini itu asalnya dari mama lavender yang besar ini ya teman-teman. Nah, ini adalah pertama kalinya dia berbunga. Jadi biasanya kalau lavender pertama kali berbunga itu memang bunganya belum sebesar dari lavender yang udah tua ya teman-teman. Tapi lihat secara umum ini kondisinya cukup sehat. Ada coklat-coklat, daun coklat-coklat kayak gini ini wajar aja. Selain karena mungkin sekarang lagi musim dingin, karena dingin juga karena memang daunnya udah tua. Tinggal kita ambilin aja kayak gini. Oke. Nah, lalu ini juga ada French lavender. Kalau yang ini sebenarnya sama dengan yang besar ini, cuman saya taruhnya di pot kecil. Jadi dia tumbuhnya tidak sebesar yang di pot besar teman-teman. Jadi kalau mau tanaman kita tumbuhnya itu lebat, tumbuhnya itu besar, tanam dia di pot besar ya teman-teman, atau tanam langsung di tanah. Tapi kalau lavender ini kalau tanam langsung di tanah dia akan cenderung busuk ya, karena dia menyukai media tanam yang kering. Nggak boleh sering-sering nyiram, nanti dia bisa cepat busuk dan mati. Ada juga yang ini teman-teman, masih pada ingat nggak ya, ini adalah Goodwinchrick lavender. Goodwinchrick lavender ini dulu saya tanam hanya dari satu pucuk kayak gini teman-teman, dari sedikit aja, dan ini udah beberapa bulan dia tumbuh dengan besar seperti ini. Dia mekarnya nanti ketika musim panas ya, memang ada musimnya sendiri-sendiri. Lalu yang ini English lavender, ini juga pas musim panas nanti mekarnya. Dan ini ada Spanish lavender. Spanish lavender ini mekarnya nanti ketika musim semi. Ini adalah anaknya dari Spanish lavender yang dulu saya jadikan bahan percobaan untuk stek. Ya, nanti cuplikannya juga saya taruh di sini. Ini hasil stek semua nih teman-teman, segini nih. Ini ada English lavender, terus ini ada Spanish. Yang ini yang baru, yang belum sempat saya videokan. Ini namanya fan leaf lavender. Jadi bentuk daunnya kayak fan ya, kayak daun pakis kayak gini. Sudah mulai berkuncup, tinggal nunggu mekar. Nanti bunganya akan berbeda dari lavender pada umumnya, karena jenisnya itu memang banyak dan berbeda-beda bunganya. Warnanya juga ada yang warna pink, ada yang warna putih, ada yang ungu muda, ada juga yang ungu tua, berbagai macam. Cuma memang kalau di Indonesia belum banyak jenisnya ya. Yang paling umum kalau di Indonesia jenisnya adalah yang Goodwinchrick, yang sering ada di penjual-penjual bunga ya. Tapi jangan sampai salah dengan lavender KW atau Angelonia ya teman-teman. Dan sekarang langsung aja kita panen ya. Cara memanennya adalah, karena saya mau agak panjang teman-teman, jadi saya potong beserta daunnya ya. Ya, potong di atas tunas, mata tunas, biar nanti dia bisa bercabang seperti ini. Sekarang ayo kita potong yang lain. Nah, kalau motong lavender usahakan di softwoodnya ya, atau di ini batang yang masih basah, yang masih hijau kayak gini. Jangan di hardwoodnya atau yang udah coklat kayak gini, karena batang yang coklat kayak gini lebih susah untuk meregenerasi ya dia.
nanti bisa-bisa nggak tumbuh lagi dia. Kalau yang softwoodnya ini nanti dia bisa bercabang, jadi makin rimbun. Sebenarnya ini bukan panen pertama kali saya, teman-teman. Udah pernah saya panen beberapa. Nanti akan saya tunjukkan juga lavender yang udah kering ya. Memang dalam satu pohon tuh beda-beda ya. Ada yang dia masih kecil seperti ini, ada yang bunganya agak besar seperti ini. Tuh, nggak apa-apa. Justru menambah variasi ya teman-teman. Ini dia teman-teman panen kita hari ini. Nih kalau kita lihat ini kan masih ungu-ungu gini ya teman-teman, warnanya masih cantik sekali. Kita gantung di tempat yang sirkulasi udaranya bagus dan tidak terkena sinar matahari langsung. Karena kalau terkena sinar matahari langsung warnanya bisa pudar teman-teman. Lalu kita akan merawat tanaman lavender ini. Nah kalau kita lihat ada yang daunnya ini ya coklat-coklat, ada daunnya kuning seperti ini. Nah, ayo kita rawat, kita pruning ya teman-teman. Setelah dipanen tuh lebih baik untuk di pruning. Kita jaga kondisinya, ya. Kita potong untuk mengurangi beban hidupnya karena dia di pot ya. Kalau dia tanam di tanah, dia lebih strong, dia lebih kuat. Dan potnya biasanya nggak sekecil ini sih. Kalau untuk lavender, potnya harusnya lebih besar. Tapi karena punyanya ini, ya udah nggak apa-apa. Kita rawat seadanya aja, kita buangin daun-daun yang kering kayak gini, daun kuning, daun kering. Nanti pas musim semi insya Allah dia akan terubus lagi teman-teman, tunas-tunasnya akan tumbuh lagi itu. Karena ini musim dingin, kita bantu dia untuk menghadapi musim dingin ini ya. Kita kurangi daunnya. Normal kalau daun di bawah-bawahnya itu kering-kering itu. Bahkan saya kan pernah jalan-jalan di perkebunan lavender. Ada satu tanaman lavender yang memang bawahnya itu udah berkayu karena saking dia tuanya. Jadi bawahnya berkayu, cuman atasnya aja yang ada daunnya. Ya, tanaman lavender memang begitu teman-teman. Wajar aja. Kalau dia makin tua ya dia makin berkayu, bawahnya makin kering gitu. Nah solusinya apa kalau kayak gitu? Kalau di perkebunan ya memang harus menanam ulang lavender itu berapa tahun sekali gitu ya, agar produktivitasnya tetap bagus. Jadi tanaman yang udah tua tuh tidak dipertahankan gitu, nggak sampai yang puluhan tahun gitu, itu enggak. Dah menjadi lebih baik ya. Kita biarkan aja dan nanti mungkin beberapa bulan lagi ketika garden tour akan kita tunjukkan bagaimana kondisinya. Ini juga ya teman-teman. Ini adalah Spanish lavender. Tuh, bawahnya juga udah gundul begini ya, karena dia makin tua. Tapi atasnya lihat nih. Atasnya subur banget gitu. Nggak masalah jadi ya. Kita tunggu di musim semi, nggak sabar banget untuk panen yang Spanish lavender ini yang seperti kupu-kupu. Nah teman-teman, ini dia lavender-lavender saya yang sudah dikeringkan. Yang ini adalah lavender panenan pertama saya. Ya kayak gini warnanya jadinya. Cantik ya. Ini ada juga lavender yang warnanya coklat ya, karena ini sudah terlalu tua ketika saya memanennya. Nah ini juga lavender hasil panenan yang udah kering. Nah kalau yang ini adalah English lavender yang biasanya ada di iklan-iklan gitu ya, lavender yang umum untuk essential oil ataupun pewangi. Itu tuh yang kayak gini. Ini saya beli, kalau ini ya saya beli dari perkebunan lavender. Nah oke, selanjutnya lavender ini akan saya ikat dan akan saya gantung ya teman-teman. Ikutin terus videonya. Kita tata dulu ya lavender yang baru kita panen tadi. Kalau udah kita rapatkan, kita ikat yang kencang, karena nanti kalau dia tua dia akan longgar ya teman-teman, karena dia mengering kan, jadinya longgar. Yang kenceng banget.
Nah, ini lavendernya akan saya gantung di sini aja teman-teman, di kamar. Dia dekat sama jendela ya, jadi tapi nggak terekspos sinar matahari langsung. Nah, biar warnanya tetap bagus, saya gantung di sini biar wanginya juga tercium. Nah, kita gantung sampai dia kering ya, tergantung bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pokoknya sampai dia kering ya teman-teman. Oke teman-teman, begitu aja videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa share kepada orang yang membutuhkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.